Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Anak soleh-soleha yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran 5 yang bertemakan Rasul Allah idolaku. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, ada 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini. Kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajarannya. Para rasul juga diutus untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasul Allah adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Para Rasul Allah memiliki sifat mulia yang harus kita teladani. Percaya kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Mari sama-sama kita pelajari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam sangat taat dan selalu beramal soleh. Ia berani membela kebenaran. Nabi Daud alaihissalam mengerjakan tentang puasa Daud, yaitu puasa yang dilakukan dengan cara selang-seling, sehari berpuasa dan sehari tidak. Nabi Daud hidup pada masa kekuasaan Raja Talut dan Jalut. Raja Talut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Raja Jalut sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Jalut yang memiliki sifat iri menyebabkan permusuhan di antara keduanya. Permusuhan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam adalah tentara Raja Talut yang berhasil mengalahkan Raja Jalut. Raja Talut yang telah wafat kemudian digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam mampu memahami bahasa burung. Setiap pagi dan senja hari, alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mampu menjadikan kerajaannya sangat kuat. Ia juga selalu mendapatkan kemenangan dari lawan-lawannya. Nabi Daud alaihissalam mampu melunakkan besi seperti lilin. Ia pun mampu membuat baju yang terbuat dari besi sebagai pelindung diri dari serangan musuh. Nabi Daud alaihissalam menduduki tahta sebagai raja selama 40 tahun. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam dijelaskan dalam surah As-Saba ayat 10 sampai 11 dan Al-Anbiya ayat 80.
Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Bersama Nabi Daud, Nabi Sulaiman membangun tempat suci yang disebut Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman memimpin kerajaannya dengan sangat bijaksana. Sebuah ladang luas di kerajaannya, sebagian dihampari emas dan perak sebagai permadaninya. Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai bahasa binatang dan jin. Kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin. Ia bisa mencapai di satu tempat hanya dalam hitungan detik. Jin, angin, dan burung-burung semuanya berada di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka melaksanakan semua perintah Nabi Sulaiman. Meskipun Nabi Sulaiman sangat kaya dan berkuasa, ia tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 15-44. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar bahwa di sebuah negeri bernama Saba ada seorang ratu yang sangat cantik bernama Balqis. Akan tetapi, rakyatnya masih menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Nabi Sulaiman mengutus seekor burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Saba. Ia ingin negeri Saba menyerahkan diri kepada negeri Ursyalim dan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ratu Saba menerima surat tersebut. Ia kemudian mengumpulkan majelisnya dan meminta pertimbangan. Ramailah suasana di dalam majelis itu. Sebagian menginginkan permusuhan dan sebagian lagi mengusulkan untuk berdamai. Bersamaan dengan itu, negeri Saba sedang mengalami musibah. Banyak warga Saba yang terkena wabah mematikan, sehingga banyak rakyat yang menjadi korban. Ratu Bilqis memutuskan untuk mengirimkan utusan yang akan mempersembahkan hadiah kepada Raja Ursyalim sebagai tanda perdamaian. Namun ternyata Raja Ursyalim menolaknya. Jika mereka tetap tidak mau bertobat, akhirnya Ratu memutuskan untuk datang sendiri mengunjungi negeri Ursyalim untuk bertemu dengan Sulaiman alaihissalam. Perjalanan menuju Ursyalim membutuhkan waktu berhari-hari dan harus ditempuh dengan jalur darat dan laut. Namun, lelahnya perjalanan itu terobati ketika melihat betapa indahnya negeri Ursyalim. Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri yang menyambut rombongan Ratu Balqis. Di depan gerbang istana, Ratu tercengang melihat kemegahan istana Ursyalim. Istana itu terletak seolah di tengah-tengah sebuah kolam yang sangat jernih. Mereka masuk ke dalam istana dan Nabi Sulaiman alaihissalam mempersilahkan Ratu Balqis untuk duduk di singgasana. Betapa terkejutnya Ratu Balqis ketika menyadari bahwa singgasana yang akan didudukinya adalah singgasananya sendiri. Ratu Balqis terkagum-kagum mendengar penjelasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kini ia semakin yakin bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bukan raja sembarangan. Melihat semua peristiwa dan kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas selalu taat beribadah. Ia sangat sabar dan pantang menyerah. Nabi Ilyas suka menolong sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas untuk berdakwah kepada kaum Phoenicia di sekitar Yordania. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 123
yang artinya sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Kaum Phoenicia adalah penyembah berhala. Nabi Ilyas menyeru mereka agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Phoenicia menolak seruan Nabi Ilyas. Meski demikian, Nabi Ilyas tidak putus asa dan terus berdakwah kepada kaumnya. Kaum Phoenicia menganggap bahwa Nabi Ilyas telah mengganggu ketenangan kehidupan mereka. Mereka akhirnya mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam lari untuk menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaum Nabi Ilyas dengan kemarau berkepanjangan. Tidak ada air di sana karena kekeringan berlangsung selama 3 tahun. Semua tanaman dan ternak mati. Banyak orang yang kelaparan dan kekurangan makanan. Kaum Phoenicia akhirnya menyesal dan mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka meminta agar Nabi Ilyas mendoakan supaya hujan turun. Mereka juga berjanji akan bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ilyas. Hujan pun turun, tanah kembali subur seperti sedia kala. Ternyata hal itu hanya berlangsung sementara waktu. Kaum Phoenicia kembali ingkar dan melupakan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka kembali menyembah berhala dan berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Phoenicia. Gempa bumi sangat dahsyat menimpa mereka, sehingga kaum Phoenicia mati bergelimpangan. Hanya Nabi Ilyas dan pengikutnya yang beriman yang selamat dari azab tersebut. Kisah teladan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa diutus kepada Bani Israel. Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul sebagai pengganti Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 86 yang artinya, begitu juga kepada Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Tiap-tiap mereka kami lebihkan daripada umat seluruh alam pada masanya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 86. Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi di gunung bersama Nabi Ilyas untuk menghindari serangan tentara Raja Ba'labak. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Ilyas, rakyat hidup aman dan makmur. Mereka selalu patuh kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. Akan tetapi, setelah Nabi Ilyas wafat, Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Bani Israel. Sejak saat itu kaum Bani Israel dilanda kesengsaraan hingga lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu saat usia 6 tahun. Ibunya meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yashrib setelah berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib. Sebelum Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Nabi Muhammad SAW selanjutnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut pamannya berdagang ke Syria
Sepanjang perjalanan, mereka dinaungi awan sehingga tidak merasakan panas. Di Basra, kafilah itu bertemu dengan seorang pendeta bernama Bukhairah. Bukhairah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah calon nabi. Bukhairah menyarankan agar Nabi Muhammad SAW segera diajak pulang agar tidak diganggu orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Beliau berdakwah mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh-soleha, berikut adalah para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita meneladani sikap, tingkah laku dan perbuatan para rasul Allah yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Demikian pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.